Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat, teman-teman, para penghobi dan pencinta tanaman anggur. Gimana nih kabarnya, pada sehat? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga dipermudahkan setiap urusannya dan dilancarkan setiap rezekinya. Dan semoga setiap yang dicita-citakan atau yang diharapkan para teman-teman dan sahabat penghobi tanaman anggur itu segera terwujud ya, amin ya robbal alamin. Nah oke, di kesempatan kali ini saya akan coba buatkan video tentang bagaimana cara mengatasi pohon anggur yang ketika di pruning itu atau ketika pangkas pembuahan itu tidak keluar buah ya teman-teman, bahkan tidak keluar bunga sama sekali ya. Nah, insya Allah di video kali ini saya akan buatkan videonya. Nah, dari mulai apa penyebabnya ketika pohon anggur kita pangkas tidak keluar bunga dan bagaimana solusinya, insya Allah di video ini saya akan bahas ya teman-teman. Mungkin dari para senior-senior juga praktek ini atau ilmu ini udah sering dipraktekkan. Nah oke, seperti biasa, sebelum ke inti video, salam hormat untuk para senior, salam santun, dan salam satu hobi untuk kita semua. Nah, oke, kita lanjut. Kenapa sih setiap pohon anggur yang kita pangkas atau yang sudah kita pangkas itu tidak mengeluarkan bunga sama sekali? Apa faktor dan penyebabnya? Nah, oke, yang pertama itu untuk faktor atau penyebabnya bisa jadi itu usia pohon masih terlalu dini. Untuk jenis-jenis tertentu memang seperti MF atau jenis MD dan jenis yang lainnya, jika di bawah 1 tahun itu memang untuk dibuahkan agak susah juga ya teman-teman. Jadi harus usianya itu benar-benar majad atau benar-benar udah siap ya teman-teman, dengan kondisi batang sehat tentunya. Dan pertumbuhannya juga maksimal, insya Allah nanti juga si pohon bisa berbuah ya. Yang pertama itu faktor usia pohon. Nah, bisa jadi usia pohon itu belum majad untuk kita buahkan. Nah, yang kedua itu bisa juga dalam pemupukan pembuahan atau perangsang untuk mengeluarkan bunga anggur itu belum maksimal teman-teman. Jadi boleh jadi itu kita saat memberikan pupuk generatifnya itu belum diserap dengan baik oleh si pohon tersendiri ya, oleh pohonnya tersendiri, yang akhirnya ketika kita pangkas pembuahan itu tidak mengeluarkan bunga, bahkan jong ya. Itu bisa jadi baru dua faktor ya. Yang pertama usianya belum majad, usia pohon anggurnya belum siap dibuahkan. Terus yang kedua pemupukannya juga belum maksimal atau si pohon belum siap menerima asupan pupuk generatifnya. Yang ketiga itu teknik pemangkasannya teman-teman. Jadi di masing-masing jenis anggur impor khususnya untuk pembuahan pertama atau awal pembuahan, belajar pembuahan itu memang ada beberapa jenis pangkas pembuahannya itu ada teknik khusus tersendiri. Misalnya jenis Harol itu pemangkasannya cukup di shot 1 sampai 3 mata tunas di setiap cabang tersier, insya Allah nanti juga bakal keluar bunga. Dan itu juga dengan syarat pohon udah majad, terus pemupukannya itu udah maksimal, pupuk generatifnya ya, pupuk perangsang buahnya. Nah, itu berarti ada 3 faktor ya teman-teman. Dan misalnya kalau jenis yang kita harusnya pangkas pembuahan di bud ke-8, ternyata kita pangkas di mundur di bud ke-5 misalnya, itu otomatis tidak akan keluar bunga ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu juga karakter pemangkasan pembuahan jenis anggur impor masing-masing tersendiri. Itu khususnya di usia dini ya, atau usia di bawah 1 tahun. Misalkan kalau udah teman-teman bikin armhead atau foundation pruning, itu kedepannya mungkin bisa main di pendek ya, jika usia pohon anggurnya itu udah sangat majad,
sudah di atas 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun lebih, insya Allah itu kita tidak perlu melihat mata tunas lagi. Seperti di luar negeri sana cukup pemangkasan di 2 matun saja ya, di armhead, nanti juga bisa keluar bunga. Mungkin seperti itu faktor atau penyebabnya kenapa anggur yang kita pangkas itu tidak mengeluarkan bunga ya teman-teman. Nah, jadi ada 3 inti ya, atau 3 pokok kenapa pohon anggur itu ketika kita pangkas pembuahan tidak mengeluarkan bunga. Yang pertama mungkin itu bisa jadi usia pohonnya belum majad. Terus yang kedua itu pemupukannya belum maksimal atau pohon belum bisa menyerap nutrisi generatifnya dengan maksimal. Terus yang ketiga itu teknik pemangkasannya tersendiri ya teman-teman. Jadi teknik pemangkasan untuk buah perdana biasanya beda-beda tergantung jenisnya tersendiri. Ada yang di-shot, ada yang 1-3, ada yang medium 1-8, ada yang di long dari 8 sampai 25 bahkan seperti MF dulu yang saya yang di belakang itu pangkas pembuahannya itu di 25 mata tunas. Nih kebetulan teman-teman di sini ada pohon atau contoh pohon anggur yang saya pangkas pembuahan namun bunganya itu tidak keluar maksimal, dan insya Allah saya akan langsung praktekkan bagaimana solusinya untuk kedepannya supaya pohonnya lebih produktif lagi. Teman-teman. Nah, oke teman-teman, di ini video ini ada contoh ya. Nih di sini ada contoh pohon yang saya pangkas pembuahan itu, namun ketika kita pangkas pembuahan itu tidak mengeluarkan bunga atau keluar bunganya tidak maksimal ya teman-teman. Nah ini nih tuh, jadi bunganya cuman kecil-kecil ya seperti ini. Nih ini, terus ini ada, ini cuman kecil-kecil ya teman-teman, yang agak gedenya cuman di sini mungkin. Nah ini sama di depan, dan bahkan ini
tidak mengeluarkan bunga sama sekali nih. Tuh ini semuanya tunas, ada sih cuman kecil-kecil tuh di belakangnya. Ini tunasnya nggak keluar bunga ya. Nih tadi faktornya yang pertama itu bisa usianya belum majat untuk kita coba buahkan ya teman-teman. Yang kedua itu pupuk generatifnya memang belum terserap full sama si pohonnya tersendiri nih. Padahal ini pohon sebetulnya udah majat sih, udah bisa belajar kita buahkan. Nih batangnya udah coklat dan ukuran udah sebesar di atas jempol saya. Minimal untuk kita belajar buahkan itu ukurannya batang segede jempol atas lah, atas jempol orang dewasa. Nah namun ini nggak pada keluar bunga ya, atau bahkan tidak maksimal. Penyebabnya di sini setelah saya spekulasi itu kalau untuk khusus di sini memang pupuk generatifnya itu belum masuk full maksimal, karena memang ini kan proyekan organik yang di sini. Kemarin saya nggak sempat coba kasih rangsangan bagaimana pupuk generatif yang biasanya saya gunakan seperti MKP, KNO3 putih, sama Karate boron. Nah kemarin saya khusus di lahan yang ini saya nggak pakai karena mau coba full organik, dan ternyata pupuknya belum maksimal, sama pohonnya belum diserap dengan maksimal, yang akhirnya mengeluarkan bunganya nggak terlalu banyak, bahkan sedikit ya teman-teman, cuman sedikit. Nah cuman ini jenis harol memang sangat genjah. Ini harol berarti paling genjah di sini harol tuh. Kalau harol ini bunganya cukup maksimal ya teman-teman. Nih ada berapa bunga ini jenis harol. Ini jenis harol memang rekomendasi juga untuk pemula ya, sangat-sangat genjah untuk jenis harol. Nah oke. Ini contohnya pohon yang ketika kita pangkas pembuahan itu hasilnya tidak maksimal, bahkan tidak mengeluarkan bunga atau zong ya. Bagaimana cara mengatasinya supaya kedepannya itu mengeluarkan bunga yang lebih bagus dan maksimal ya untuk pembuahan selanjutnya. Nah oke, untuk mengatasinya ada dua pilihan ya. Yang pertama kita biarkan dulu ini si pohon tunas-tunas yang barunya tumbuh liarkan dulu sampai majat, sampai coklat lagi, sampai bisa kita buahkan minimal seperti ini lagi. Lalu kita pupuk generatif lagi. Namun kekurangannya nanti kita pangkas pembuahannya di sini kan acak nanti ya, otomatis akan lebih rimbun dan cukup harus ada lahan yang cukup luas ya teman-teman. Atau yang kedua teman-teman bisa juga bikin foundation pruning lagi. Kita pangkas 2 matun semua, setiap tersiernya 2 mata tunas atau 3, 2-3 tergantung ruasnya. Bikin fondasi lagi, terus kita rawat dari yang tunas baru sampai majat lagi, lalu kita pupuk generatif lagi, dan kita pangkas pembuahan lagi. Nah contohnya ada di atas jenis Transfiguration. Kemarin saya bikin foundation dulu, lalu saya pangkas, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan ya, bisa sampai 40 dompolan lebih kemarin. Untuk yang saya coba bikin foundation pruning dulu atau armhead ya, itu tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Mau teman-teman rawat dulu, misalkan ada bunga kecil-kecil seperti ini, teman-teman bisa rawat dulu, atau bahkan teman-teman bikin foundation pruning aja supaya nanti nggak menghabiskan lahan ya. Itu ada pilihan di teman-teman tersendiri. Misalkan mau mempertahankan bunga ini, biarkan supaya contoh bunga dulu atau buah dulu. Untuk pilihannya yang pertama teman-teman bisa rawat dulu atau tumbuh liarkan dulu. Nanti paling kalau ini dirawat, teman-teman pangkas pembuahannya misalkan jenis Gospi itu pangkas pembuahan 1 sampai ke 4. Berarti pangkas pembuahannya di sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini otomatis nanti tunasan lanjutnya itu lebih panjang lagi. Makanya kalau mau sistem seperti itu perlu lahan yang cukup luas. Kalau saya lahannya karena memaksimalkan lahan,
akhirnya saya akan lakukan foundation pruning aja ya teman-teman. Nah, tunas barunya oke. Sekarang kita buangin dulu bunga-bunganya, kita buang. Nah, oke. Kita buang dulu ya setiap bunganya tuh. Jadi kita istirahatkan dulu semuanya. Nah, kita buang. Lalu kita pangkas foundation pruning itu 2 mata tunas ya, misal seperti ini. 1 2. 1 2, kalau ini ruasnya panjang cukup kita pangkas di sini. Oke, ini juga sama. 1 2 sini. Oke, ini juga sama. Ini 1 2. Ini udah muncul, pecah yang keduanya, kita pangkas. Oke, yang ini juga sama. 1 2. Ini juga sama 1 2. Oke. Yang sebelah sini 1 2. Oke, ini juga sama 1 2. Oke, saya sambil rapihin dulu ya. Nih, jadi tunas-tunasnya kita pangkas lagi ya. Tuh. Ini udah pada vigor, teman-teman. Nih. Sebentar, saya sambil rapihin dulu ya. Nah, jadi itu ada pilihan di tergantung teman-teman mau lakukan pilihan yang mana, yang ke-1 atau kedua. Yang pertama, tumbuh liarkan dulu lagi, nanti pangkas pembuahannya di tunas selanjutnya. Yang kedua itu kita bikin armhead dulu ya. Kalau saran dari saya, jika ingin memaksimalkan lahan, kita bisa bikin foundation pruning aja dulu. Nih, sangat vigor ya, alhamdulillah pada sehat. Oke. Nih. Tuh ada bunga kecil-kecil teman-teman tuh. Bisa dilihat teman-teman. Nah, ini bunga. Jadi belum maksimal ya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini. Oke, kalau ini yang udah terlanjur keluar tunas, kita batasi dulu. Kita pangkas di sini dulu aja. Karena mengapa? Supaya yang di belakang itu pecah juga. Sama ya, ngikutin rata. Ini juga sama, kita batasin dulu. Nah, ini juga sama, kita batasin dulu. Jadi gundul lagi seperti ini ya teman-teman. Kita bikin foundation lagi. Atau kalau ingin yang cara kedua, teman-teman bisa rawat dulu dan nanti pangkas pembuahannya di sini. Di tunas selanjutannya ya teman-teman, untuk pangkas selanjutnya. Kalau bikin foundation pruning, nanti kan di sini otomatis tumbuh lagi tunas nih. Ini tunas lagi, ini tumbuh lagi tunas di sini. Nanti kita tinggal pangkas pembuahan nanti kita pangkas pembuahan dari bat kedua ini. Nah, teman-teman, misalkan ini udah jenis Beauty Cracoka, pangkas pembuahannya itu 1 sampai 5. Teman-teman tinggal hitung dari bat yang ini 1 2 3 4 5, potong di sini, nanti keluar bunga di sini ya teman-teman. Jadi nggak menghabiskan lahan. Kalau yang metode dibiarkan dulu, otomatis nanti kita akan menghabiskan lahan. Tunas selanjutnya ke sini akan lebih rimbun ya, lebih padat. Dan itu nggak baik juga karena proses fotosintesisnya nggak maksimal ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu untuk tips dan triknya. Yang pertama, nanti setelah tumbuh tunas lagi, teman-teman bisa lanjut pemupukan lagi ya teman-teman. Pupuknya itu kita lakukan pupuk generatif lagi aja teman-teman. Cuman diselang sama yang vegetatifnya. Jadi supaya tumbuh vigorkan dulu si tunasnya, lanjut kita pupuk generatif yang maksimalnya ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman pemula khususnya, dan semoga berkah untuk semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.